Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kalian sudah siap belum belajar? Pastinya sudah siap dong. Kalau gitu, langsung saja ya kita klik start. Materi kita kali ini yaitu sejarah Pancasila pada masa Hindu-Buddha. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Erna Ayu Ratnadila dengan NIM 180210201052. Yang kedua, Dwiki Wijaya Fatahillah dengan NIM 191030301073. Yang ketiga, Adinda Rahmamuda dengan NIM 200210102063. Yang keempat, Jumrotun Novia dengan NIM 2010101029. Yang kelima, Naula Kanita dengan NIM 2010101047. Yang keenam, Novelia Rahmadanti dengan NIM 200803103033. Setelah ini kita masuk ke dalam materi. Simak baik-baik ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kristalisasi Pancasila sebagai bagian dari nilai-nilai bangsa Indonesia. Kristalisasi Pancasila sendiri merupakan dasar atau inti pokok yang tertuang dalam Pancasila, yang mana inti pokok ini diperoleh dengan seiring berjalannya sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan proses pengkristalan atau pengerasan dari nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila adalah sistem nilai dan pandangan yang terpendam dan hadir di dalam sanubari bangsa Indonesia. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada jauh sebelum Pancasila itu dirumuskan. Pada pidatonya, Insinyur Soekarno menyatakan bahwa beliau bukanlah pencipta Pancasila. Beliau hanya sebagai penggali dari nilai-nilai Pancasila yang digali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila telah terkristalisasi dalam diri masyarakat Indonesia dari zaman dahulu sebelum lahirnya Pancasila. Contohnya saja yaitu sila pertama, yang telah diterapkan sejak zaman Hindu-Buddha, dengan dibuktikan melalui masuknya agama Hindu-Buddha yang dapat diterima dengan mudah di Indonesia. Kemudahan masyarakat Indonesia menerima ajaran ini menjadi suatu bukti bahwa bangsa Indonesia telah mengenal dan mempercayai adanya keberadaan Tuhan. Masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia yang berasal dari India tidak menjadikan suatu alasan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan berasal dari bangsa Indonesia, karena pada dasarnya jauh sebelum masuknya agama Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia telah mempercayai dan mengenal adanya keberadaan Tuhan, yaitu melalui kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Nilai-nilai bangsa Indonesia telah tertuang dalam diri Pancasila secara keseluruhan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak hanya dalam sila pertama mengenai sisi kerohanian, tetapi pada seluruh poin dalam Pancasila, yang mana Pancasila itu sendiri merupakan rangkuman dari seluruh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah tertanam dan menjadi pondasi dalam menjalankan norma-norma dalam kehidupan. Buktinya seperti pada sila pertama, yaitu nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Adanya nilai religi ini muncul ketika manusia menemukan peradaban di antara sesuatu yang hidup dan sesuatu yang mati.
bukti dari sila kedua, yaitu dalam perkembangan masa teknologi ini, manusia mulai membuat peralatan-peralatan dari batu yang berguna bagi kehidupan, dan pada masa ini juga sudah dikenal dengan namanya barter atau pertukaran antara barang satu dengan barang yang lainnya. Selanjutnya, bukti nilai-nilai sila ketiga, yaitu nilai kesatuan tercermin saat manusia mulai berpikir untuk menetap dan lambat laun belajar untuk bercocok tanam dan mengandalkan alam sekitar tempat tinggal untuk berlangsungnya hidup. Sedangkan pada sila keempat, nilai-nilai yang tercantum yaitu unsur nilai sila keempat tercermin saat manusia sudah mengenal masa bercocok tanam. Berkaitan dengan sila keempat, yaitu sila kelima masih selaras dengan sila keempat, yaitu pada masa bercocok tanam yang dialami manusia akan ikut tercipta keadilan, mulai dari pembagian tugas seperti yang menjaga tempat tinggal dan yang mencari makan. Bahkan dalam pembagian makanan juga hasil perolehan diperuntukkan untuk semuanya guna bertahan hidup. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tersebut begitu melekat pada diri bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sumber-sumber nilai kehidupan serta pedoman hidup bangsa dapat dengan mudah digali oleh tokoh bangsa, sehingga terbentuklah Pancasila yang kemudian menjadi dasar dan jati diri bangsa. Berikutnya yaitu nilai-nilai Pancasila yang ada pada masa Hindu-Buddha. Pancasila lahir pada zaman perjuangan dan digali dari nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia pernah disatukan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sebagai negara yang menguasai Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Pada masa itu, negara dipengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan Hindu dan Buddha, termasuk juga dengan nilai-nilai dari Pancasila. Selanjutnya, saya Naula yang akan menjelaskan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang berdiri di Pulau Sumatera. Pada abad 7, seorang pendeta Tiongkok menulis bahwa ia mengunjungi Kerajaan Sriwijaya. Dan juga ditemukan prasasti Kedukan Bukit pada abad ke-7 kisaran tahun 682. Bukti inilah yang menunjukkan adanya eksistensi Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya sendiri memiliki arti kemenangan yang gemilang. Arti dari kata tersebut juga dapat dilihat dari adanya bukti mengenai kesuksesan Kerajaan Sriwijaya dalam mengatur dan mengembangkan politik. Seperti yang disebutkan oleh Anas et al. Tahun 2017, bahwa Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan pertama yang mampu mengusung pandangan dasar tentang kesatuan dan penyelenggaraan sistem kerajaan. Pada masa itu, banyak hal yang menunjukkan adanya nilai-nilai persatuan dan kesatuan, perkembangan ekonomi, serta nilai-nilai kemasyarakatan pada saat itu sangat baik. Hal ini menunjukkan adanya semangat kerjasama dan menciptakan kesatuan. Nilai-nilai ketuhanan pun juga telah diterapkan pada masa itu, yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan, serta berkembangnya ajaran Buddha. Baik, yang selanjutnya ialah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di Jawa Timur dan merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Berdirinya Kerajaan Majapahit pada saat itu telah memberi nuansa religius dan pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan kebudayaan Hindu di Indonesia. Hal ini diketahui berdasarkan bukti sejarah tentang kebudayaan Hindu di Indonesia, semboyan dan istilah-istilah seperti Bhinneka Tunggal Ika, Nusantara, Pancasila sudah ada pada saat pemerintahan Raja Prabu Hayam Wuruk. Tiga istilah ini konon telah terdapat dan termuat dalam buku Negara Kertagama yang dibuat oleh Empu Prapanca dan buku Sutasoma ditulis oleh Empu Tantular. Dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia, budaya Hindu telah banyak memberi warna kehidupan dan norma-norma perilaku yang berkembang baik di masyarakat.
Hal ini diketahui berdasarkan bukti sejarah tentang kebudayaan Hindu di Indonesia. Dalam buku Negara Kertagama yang dibuat oleh Empu Prapanca serta buku Sutasoma ditulis oleh Empu Tandular, terdapat istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berbatu sendi yang 5, dan juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila Krama yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan, 2. Tidak boleh mencuri, 3. Tidak boleh berjiwa dengki, 4. Tidak boleh berbohong, 5. Tidak boleh mabuk minuman keras. Semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, sebenarnya juga telah ada di kitab Negara Kertagama yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah, yang berarti meskipun agama-agama itu kelihatan berbeda bentuk, namun pada hakikatnya yaitu satu jua. Di sini saya akan membacakan penjelasan tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia dan se-Asia Tenggara yang bercorak Hindu. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kamama, Kalimantan Timur di Sungai Mahakam. Raja pertama dan sekaligus pendiri kerajaannya adalah Raja Kudunggan. Kerajaan Kutai mengalami masa keemasan pada pemerintahan Mula Warman. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. Pada saat itu Raja Mula Warman memberikan 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana, dan atas kebaikannya itu para Brahmana membuatkan 7 buah hiupa sebagai tanda terima kasih. Hal tersebut menunjukkan nilai-nilai seperti nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri dan sedekah kepada para Brahmana. Hal ini terkait dengan nilai-nilai integrasi sosial, kebersamaan, serta nilai ketuhanan. Nilai-nilai tersebut merupakan bentuk dari pengalaman nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan Kutai, yang mana ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan juga nilai persatuan. Terima kasih. Itu tadi materi tentang sejarah Pancasila pada masa Hindu-Buddha. Semoga bisa membawakan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.